Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kepada Ikrimah dipersilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ibrahim sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa kawannya yang tidak hadir hari ini? Abel, Bu. Abel. Orang sakit, Bu. Oh ya. Yang lain hadir semua, Bu. Sudah jenguk kawannya yang sakit? Belum lagi, Bu. Belum sempat. Nanti dijenguk ya. Iya, Bu. Nah, baik. Sekarang kalian keluarkan buku tulis dan alat tulis kalian ya. Barang yang tidak berkepentingan silahkan disimpan ya. Iya, Bu. Papan tulisnya tolong dihapus. Siapa yang menghapus? Saya, Bu. Ya, silahkan aja. Nanti dia bisa minta. Terima kasih Elza. Iya, Bu. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Bu, kemarin itu kita belajar tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis, Bu. Ya, siapa yang tahu apa itu suku sejenis? Ya, Ajeng. Suku sejenis adalah suku dalam bentuk aljabar yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, Bu. Kalau suku tidak sejenis, Bu. Lilis? Suku tidak sejenis adalah suku yang variabel atau pangkatnya berbeda, Bu. Ya, benar sekali ya. Kalau suku yang sejenis itu pangkat dan variabelnya itu sama, sedangkan suku yang tidak sejenis itu pangkat dan variabelnya itu berbeda. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi polinomial. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di sini setelah mempelajari polinomial, kalian akan mampu menjelaskan definisi polinomial dan fungsi polinomial serta mengidentifikasi karakteristiknya. Kemudian melakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terhadap polinomial. Yang ketiga, melakukan pembagian polinomial dan menggunakan teorema sisa. Yang keempat, melakukan pemfaktoran polinomial dan menentukan pembuatan real dan kompleks dari polinomial. Dan yang kelima, membuktikan identitas polinomial dan menggunakan identitas polinomial untuk melakukan pemfaktoran polinomial. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan model PBR, yaitu yang pertama orientasi masalah, kemudian pengorganisasian siswa, kemudian yang ketiga siswa menghitung ukuran pemusatan atau menghitung dan menganalisis dari tentang polinomial. Yang keempat, penyusunan dan presentasi hasil, dan yang kelima itu refleksi dan evaluasi. Adapun aspek penilaiannya, yaitu yang pertama Ibu akan menilai dari sikap kalian, kerjasama kalian, keaktifan kalian, dan tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Kemudian yang kedua, pengetahuan kalian mengenai pemahaman konsep tentang materi kita hari ini, yaitu polinomial. Dan yang ketiga itu dari keterampilan kalian, yaitu kemampuan kalian dalam menyelesaikan LKPD, tugas individu, dan menarik kesimpulan. Nah, bagi siswa yang aktif dan memperoleh banyak bintang, di sini Ibu sudah menyediakan tabel perolehan bintang kalian. Nanti di akhir pembelajaran akan mendapatkan hadiah dari Ibu.
Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang tahu kenapa kita perlu mempelajari polinomial? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Nah, karena kalian tidak tahu, Ibu punya satu video nih. Kita tonton sama-sama ya. Ya, Bu. Nah, baik, setelah menonton video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kegunaan polinomial dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, benar sekali ya. Apa saja kegunaan? Jadi bisa kita gunakan untuk memprediksi cuaca dan menghitung keuangan kita, Bu. Ada lagi? Ya, Azza, silahkan. Untuk menganalisis data dan membuat model prediktif, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi polinomial dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan untuk banyak hal seperti memprediksi cuaca, merancang dan menganalisis sistem, dan yang lain-lain. Tadi bagi yang sudah menjawab boleh ke depan untuk mengangkat tentang ya. Sudah semua? Baik, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu polinomial. Sebelum masuk ke materi, siapa yang tahu apa itu Ya, Dinda, silakan. Jadi monomial adalah suatu bilangan, suatu variabel berpangkat bilangan caca atau perkalian antara bilangan dan satu atau lebih variabel berpangkat bilangan caca, Bu. Ya, benar ya. Kalau polinomial Ya, benar sekali ya. Kalau polinomial silakan. Jadi polinomial itu adalah jumlah suatu suku dari hasil kali sebuah konstanta atau koefisien dengan variabel berpangkat bilangan positif atau nol, Bu. Ada yang lain? Suatu ekspresi matematika yang dibangun dari variabel dan koefisien melalui operasi penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian, Bu, serta pemangkatan dengan eksponen bilangan bulat dan negatif, Bu. Ya, siapa yang bisa menjawabnya? Resmi? 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 kurang 4x tambah 10, Bu. Ya, ada yang lain? Ya, silakan Azza. 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 12, Bu. Ya, benar ya. Boleh menyematkan bintang terlebih dahulu?
Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita menghitung. Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, gimana? Silakan. Kesimpulan hari ini, operasi penjumlahan dan pengurangan pada polinomial itu hanya dapat dilakukan pada suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama, Bu. Ada yang lain? Penjumlahan dan pengurangan polinomial itu dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangi koefisien dari suku-suku yang sejenis Bu, sementara bagian variabel dan pangkatnya tetap tidak berubah. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan menggabungkan suku-suku yang memiliki pangkat sama. Operasi ini membantu menyederhanakan bentuk aljabar menjadi lebih teratur dan mudah dianalisis. Pemahaman ini menjadi dasar penting sebelum mempelajari operasi polinomial yang lebih kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, polinomial dapat kita gunakan untuk menggambarkan perubahan yang bergabung atau saling mengurangi, misalnya pada biaya total, pertumbuhan jumlah, dan perubahan suhu yang tidak linier. Dengan memahami operasi polinomial, kita juga dapat menganalisis berbagai fenomena secara lebih akurat. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas rumah, boleh dicatat. Baik, Bu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Kalau sudah, sekarang Ibu kasih kalian kertas refleksi untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Jawab pertanyaannya semua ya. Baik, Bu. Yang sudah siap boleh tempelkan ke pohon refleksi yang ada di depan dan menyematkan bintangnya ya. Tadi yang udah jawab kesimpulan juga boleh menyematkan bintang. Astagfirullahaladzim. Baik, sekarang Ibu akan memberikan penguatan dan pesan moral kepada kalian. Jadi, mempelajari penjumlahan dan pengurangan polinomial dapat mengajarkan kita untuk berpikir lebih terstruktur dan teliti dengan mengelompokkan informasi secara tepat, karena hanya suku yang sejenis yang dapat digabungkan. Penguasaan konsep ini memperkuat dasar pemahaman matematika lanjutan sekaligus memberi pesan moral bahwa dalam kehidupan pun kita harus cermat memilah dan menyatukan hal-hal yang tepat, tidak mencampurkan sesuatu secara sembarangan.
sebelum kita tutup, kita akan menghitung bintang dulu nih. Untuk kelompok 1, hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kelompok 1 ada 11 bintang, kelompok 2 kelompok 2 ada 13 bintang, dan kelompok 3 Nah, dari sini bisa kita lihat ya, kelompok yang paling aktif itu adalah kelompok 2. Boleh perwakilannya silakan ke depan untuk mengambil hadiah dari ibu. Untuk yang kelompok yang lain juga akan dibagikan, silahkan perwakilannya. Allah ya Pak. Nah, jadi untuk pembelajaran kalian jangan lupa belajar di rumah. Untuk pembelajaran untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi baru, yaitu matriks. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Baik.